Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Nimade Denis Kiandani dengan NIM 210555168 dari Program Studi Teknologi Informasi Fakultas Teknik Universitas Udayana. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai konsep dari circular queue. Adapun untuk pembahasan pada kali ini, saya membagi topik pembahasan menjadi 3 subtopik. Yaitu yang pertama ada apa itu circular queue, yang kedua ada operasi pada circular queue, dan yang terakhir ada source code pada circular queue menggunakan bahasa pemrograman C++. Jadi kita akan lanjut untuk subtopik yang pertama. Apa itu circular queue? So, circular queue is a linear data structure in which the operations are performed based on FIFO or first in first out principle, and the last position is connected back to the first position to make a circle. It is also called ring buffer. Jadi, circular queue tersebut dapat didefinisikan sebagai, jika kita melihat dari kalimat dari circular queue tersebut tersusun atas 2 kata, yaitu circular dan queue. Circular yang artinya lingkaran, queue yang artinya antrian. Jadi circular queue secara singkatnya dapat diartikan sebagai antrian melingkar, yang dimana merupakan suatu struktur linear data yang operasinya berdasarkan atas prinsip FIFO atau first in first out, yang dimana posisi terakhir dari queue tersebut akan terhubung kembali dengan posisi awal yang nantinya akan membentuk suatu lingkaran seperti ini. Dan juga circular queue sering disebut sebagai ring buffer. Jadi untuk yang pertama, apa itu FIFO atau first in first out? Jadi sesuai namanya, first in first out, yang artinya data pertama yang kita masukkan ke dalam circular queue akan keluar paling awal atau akan dieksekusi paling awal. Nah, nanti untuk lebih jelasnya mengenai FIFO akan saya jelaskan pada slide operasi pada circular queue. Baik, untuk slide berikutnya adalah mengenai ring buffer. Jadi seperti yang dikatakan tadi, the last position is connected back to the first position to make a circle. Circular queue disebut juga sebagai ring buffer, yang dimana artinya apabila masih ada space kosong di circular queue tersebut, maka space tersebut akan tetap dapat diisi selama queue belum penuh. Hal ini berbeda dengan normal queue, yang dimana apabila masih ada space kosong di depan front, apabila masih ada space kosong di depan front pada normal queue, itu kita tidak bisa memasukkan elemen. Nah, tapi pada circular queue kita masih tetap bisa dapat memasukkan elemen, semisal asalkan masih ada space kosong dan queue tersebut belum full. Nah, di sini saya contohkan, misalkan saya di sini ada circular queue dengan size-nya itu ada 8, dengan front atau nilai awal itu ada 30, dan rear atau nilai atau indeks terakhirnya itu pada queue itu di sini dengan value-nya itu 45. Di sini ada 3 space kosong. Nah, ketika kita ingin menambahkan elemen baru pada queue, dia akan menambahkan mulai dari elemen ke 0. Jadi mulai dari elemen yang paling kecil, dia akan mengisi dari sini ke sini. Contohnya, di sini saya inputkan 6 pada indeks ke 0, lalu 13, 12,
rear-nya juga akan berpindah dari awal di sini ke sini mengikuti value terakhir yang kita add atau tambahkan ke dalam queue tersebut. Nah, pokoknya intinya circular queue ini tetap dapat menambahkan elemen pada queue asalkan masih ada space kosong. Tapi ketika kasusnya queue sudah penuh, maka sudah tidak dapat lagi menambahkan elemen. Jadi harus dilakukan delete queue terlebih dahulu agar dapat menambahkan elemen baru pada queue. Nah, itu dia sekian dari ring buffer. Nah, untuk berikutnya adalah subtopik bahasan yang kedua, yaitu operasi pada circular queue. Jadi ada 4 operasi atau function pada circular queue. Yang pertama itu front. Front yang tadi saya sudah jelaskan, front itu merupakan get the front item from the queue. Jadi front itu dapat didefinisikan juga sebagai item pertama dari queue atau value pertama yang kita tambahkan ke dalam queue. Jadi lalu yang kedua ada rear. Rear merupakan get the last item from the queue. Jadi rear merupakan item terakhir atau nilai terakhir atau nilai yang kita inputkan terakhir pada queue. Yang ketiga ada dequeue, atau ini merupakan suatu operasi atau function yang berfungsi untuk mendelete suatu elemen pada circular queue. Oke, di sini ada penjelasannya, yaitu removing an element from the front. Nah, tadi seperti yang sini saya sudah katakan bahwa circular queue tersebut operationnya based on FIFO atau first in first out. Nah, di sini ketika kita ingin menggunakan operasi delete queue, maka elemen yang akan dihapus adalah elemen dari front atau elemen yang pertama kali atau elemen yang paling awal kita masukkan ke dalam queue. Removing an element from the front. Di queue ini akan selalu meremove elemen dari front. Seperti prinsipnya itu first in, first out. Nah, itu dia. Lalu yang operasi yang berikutnya itu ada enqueue. Jadi enqueue ini merupakan suatu operasi yang berfungsi untuk adding an element to the rear of the queue. Jadi enqueue ini merupakan suatu operasi yang dimana berfungsi untuk menambahkan elemen pada queue. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat di sini. Di sini saya ilustrasikan menggunakan linear ya, tidak menggunakan tipe lingkaran karena agar lebih mudah dilihat. Baik, saya analogikan di sini dalam bentuk datanya linear. Nah, di sini panah berwarna hijau sebagai front, panah berwarna merah sebagai rear. Jadi, di sini ada indeks dari rear tersebut. Dimulai dari indeks -1, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, di sini saya mendeklarasikan size dari circular queue tersebut ada 5. Size itu dimulai dari sini. Ini size 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ketika queue itu empty atau tidak ada nilainya, maka rear dan front akan terletak pada indeks -1. Di sini belum ada nilainya, maka rear dan front akan berada di sini. Nah, ketika kita meng-add atau menambahkan elemen pada queue, maka dia akan ditambahkan pada indeks paling awal, yaitu di sini indeks ke-0, maka front dan rear akan berada pada indeks yang sama, yaitu pada indeks ke-0. Di sini saya contohkan, saya menambahkan elemen itu dengan nilai 1 ya. Lalu berikutnya, ketika kita ingin menambahkan elemen baru pada queue,
dia akan increment atau menambahkan pada indeks-indeks yang berikutnya. Jadi misalkan contohnya front, tadi yang front saya sudah katakan merupakan elemen pertama yang kita inputkan ke dalam queue. Tadi elemen pertamanya itu adalah 1 pada indeks ke-0. Front ini akan tetap berada pada indeks ke-0. Nah, rear merupakan last item from the queue atau nilai terakhir yang kita inputkan ke dalam queue. Nah, ini nilai terakhir yang kita inputkan itu ada di indeks ke-1, yaitu ada 2. Nah, ini akan begitu seterusnya. Front akan tetap ada di indeks ke-0, lalu rear akan berlanjut sampai queue tersebut penuh. Dia akan berlanjut dari indeks ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 sampai queue tersebut penuh. Nah, di sini ilustrasi ketika queue tersebut penuh, yang dimana front itu berada pada indeks ke-0 dan rear itu berada pada indeks ke-4, atau bisa juga dikatakan bahwa rear itu berada pada rear itu merupakan sama dengan size min 1. Tadi kan size-nya ini 5. Nah, rear ada di indeks ke-4. Jadi rear itu dapat didefinisikan sebagai rear sama dengan size minus 1. Ini untuk kondisi di mana queue tersebut full. Nah, lalu bagaimana ketika kita ingin menggunakan operasi dari dequeue atau delete queue? Nah, ketika kita menggunakan dequeue, maka elemen yang akan di-delete untuk pertama kali adalah elemen pada front di sini. Nah, kalau di sini ilustrasinya di sini sudah melakukan dequeue sebanyak 2 kali ya. Kalau kita melakukan dequeue selama baru 1 kali, maka elemen yang akan dihapus hanya elemen yang ada di front ini. Di front yaitu di array indeks ke-0. Nah, karena di sini di ilustrasi sudah melakukan dequeue sebanyak 2 kali, maka front akan berpindah ke indeks yang berikutnya, indeks setelahnya. Di sini yang awalnya di sini pada queue penuh, frontnya ada di array indeks ke-0 akan berpindah kepada array indeks kedua setelah melakukan dequeue sebanyak 2 kali, dan rear akan tetap berada pada indeks ke-4 karena tidak ada penambahan elemen baru pada queue. Nah, bagaimana jika kita ingin menambahkan elemen baru pada queue setelah melakukan delete queue? Maka elemen tersebut akan ditambahkan pada array indeks ke-0 di sini. Dia akan mengulang untuk menambahkan, itu kita mulai dari awal ya. First in, first out. Kita akan menambahkannya dari awal. Nah, di sini NQ akan dimulai dari array indeks ke-0 dan lalu nanti NQ akan berlanjut sampai queue tersebut full, dan nanti rear akan berpindah mengikuti elemen terakhir yang kita inputkan pada circular queue. Nah, tadi sudah membahas mengenai operasi dari circular queue. Sekarang saya akan membahas mengenai source code dari circular queue tersebut. Di sini source code-nya itu ada pada bahasa pemrograman C++. Pada baris ketiga di sini ada library dari C++ tersebut, yaitu ada crash include bits/stdc++.h. Nah, di sini juga ada sintaks dari C++. Lalu di sini saya ada struct dari Q. Jadi apa itu fungsi struct? Jadi fungsi struct itu seperti kita menyimpan. Jadi fungsi struct itu hampir sama seperti kelas. Itu kita bisa menyimpan banyak data di sini, lalu nanti di bawahnya kita bisa mengambil data dalam struct ini. Nanti saya akan lebih jelaskan pada slide-slide berikutnya. Jadi untuk di baris ke-9 ini ada inisialisasi variabel, yaitu ada inisialisasi variabel integer rear dan integer front.
Dan lalu di line ke-12 dan 13 juga ada inisialisasi, yaitu ada inisialisasi size berupa tipe data integer, lalu inisialisasi integer pointer array, lalu pada baris ke-15 ada Q dengan parameter S. Dengan Q ada parameter S. Di sini ada inisialisasi untuk nilai awal dari Q itu, karena nilai awal Q itu kan 0 ya. Jadi front sama dengan rear sama dengan -1. Jadi front dan rear itu di set nilainya ke -1 karena Q itu masih empty atau masih kosong. Seperti ilustrasi di sini, ketika Q itu masih kosong, maka rear dan front dan rear itu akan berada pada array index ke -1. Di sini di set rear, front, dan rear ke -1 untuk menandakan bahwa Q tersebut kosong. Lalu sini ada size, itu di inisialisasi dengan parameter S di sini. Lalu array di sini di inisialisasi dengan new integer dari parameter S di sini. Jadi artinya di array ini akan tadi kan kita udah inisialisasi bahwa size itu sama dengan S ya. Jadi nanti di array ini akan berisi size dari circular queue tersebut. Lalu di sini ada method atau operasi dalam circular queue. Yang pertama itu ada enqueue, void enqueue dengan parameternya adalah integer value, dan berikutnya ada integer dequeue. Ini method untuk delete elemen pada queue. Lalu yang method yang ketiga adalah void display queue, merupakan method yang digunakan untuk menampilkan hasil dari queue tersebut. Lalu kita lanjut. Nah, pada method yang pertama yaitu adalah method dari enqueue, yang merupakan method untuk menambahkan elemen pada queue. Kita akan pada baris ke-30 kita akan melakukan cek kondisi if front sama dengan 0 dan rear sama dengan size -1 or rear sama dengan front -1, maka print Q is full. Jadi ini maksudnya apa? Jadi ketika front itu berada pada array index ke 0 and rear itu berada pada array index ke size -1. Contohnya itu dapat kita ilustrasikan seperti ini ya. Oke, bisa kita panah ini kita abaikan terlebih dahulu karena ini ada salah, mohon maaf. Jadi kita analisis ya, ketika front itu berada pada array index ke 0, oke. Ketika front ada pada array index ke 0 dan rear ada pada array index size -1. Oke. Di sini indeks dari circular queue itu ada 5 ya. Ketika frontnya itu ada di 0 nih. Ini panahnya kita abaikan dulu ya. Ketika frontnya itu ada di array index ke 0 di sini. Lalu rearnya itu ada pada size -1. Size -1 ini size-nya 5 kurang 1, 4. Rear ada pada array index ke-4, maka queue tersebut akan full. Or rear sama dengan front -1. Misalkan kita di sini misalkan frontnya ya, di sini frontnya misalkan frontnya itu ada pada array index kedua. Frontnya ada pada array index kedua. Dia akan menampilkan Q is full apabila rear itu sama dengan front -1. Oke, ini frontnya ada pada indeks kedua. Rear-nya di sini, rear sama dengan front -1. Rear sama dengan front -1. Rear-nya berapa?
frontnya tadi 2 kurang 1, 1. Berarti rear itu berada pada array index ke-1. Ini benar ya. Jadi dia akan menampilkan Q is full. Nah, ketika nilai dari pengecekan kondisi yang pertama ini bernilai false, maka akan dilakukan pengecekan kondisi yang kedua, yaitu eksekusi else if, yang berarti ini kan untuk mengecek Q itu full. Berarti ketika cek kondisi yang pertama bernilai false, berarti Q tersebut masih kosong. Oleh karena itu, pada else if, berarti nilai front tersebut akan sama dengan -1. Ini -1 berarti front itu masih berada pada array index ke -1, artinya Q-nya itu masih kosong. Maka set front sama dengan rear sama dengan 0. Ini artinya kita mengset bahwa front dan rear itu nanti untuk mempersiapkan untuk insert elemen pada Q pada indeks ke 0. Nah, di sini juga terlihat bahwa array rear ini menjadi indeks dari array tersebut sama dengan value. Value ini nanti nilai yang kita masukkan atau elemen yang kita masukkan ke dalam Q tersebut. Nah, dia akan nanti pada NQ dia akan mengisi mulai dari array indeks ke 0. Ya, di sini karena di set ke 0, dia akan mulai mengisi pada array indeks ke 0 sama dengan value. Lalu ketika ini bernilai false, dia akan mengeksekusi else if yang berikutnya, yaitu ketika rear sama dengan size -1 and front tidak sama dengan 0. Jadi ini nih untuk kondisi di mana sudah melakukan DQ ya. Contohnya itu seperti ini. Ketika rear sama dengan size -1, ini rear-nya itu berada pada array index keempat, yaitu size -1 ya di sini. Dan front tidak sama dengan 0. Front tidak sama dengan 0. Tadi kan kalau frontnya sama dengan 0 dan rear itu berada pada size index 1, itu artinya Q-nya full. Nah, kalau kasusnya seperti ini berarti contoh ilustrasinya itu seperti ini. Front itu bisa saja berada pada array index ke-1, 2, atau 3 ya. Maka rear ini akan diset ke 0. Dia akan dibawa ke 0 di sini untuk nanti kita bisa add elemen baru ke dalam Q tersebut. Nah, di sini array rear ini array dengan index array-nya itu adalah rear sama dengan value. Ini untuk kita men-end Q dari circular Q tersebut. Nah, di sini seperti contohnya dia akan menambahkan elemen yang dimulai dari array index ke 0. Nah, ketika 3 pengecekan kondisi ini bernilai false, maka rear akan diincrement dan array ini dengan indeksnya rear akan bernilai value. Nah, itu dia penjelasan dari method NQ. Berikutnya adalah method dari DQ atau delete Q. Oke, pertama kita pengecekan kondisi. If front sama dengan -1, printf Q is empty, return in min. Jadi ya, di sini ilustrasinya seperti ini. Ketika front sama dengan -1 kan di sini dia belum masuk di array index ke 0, maka Q tersebut masih kosong. Dia akan mengeksekusi printf Q as empty. Lalu di sini ada inisialisasi integer data sama dengan array front, array dengan indeksnya itu front. Kenapa kita memakai front di sini pada DQ? Karena tadi menggunakan circular queue menggunakan prinsip first in first out. Jadi ketika kita ingin mendelete suatu queue, maka
yang akan di-delete adalah elemen pada front ya. Maka di sini kita menggunakan front. Berbeda dengan rear di sini karena di NQ itu kan kita menambahkan elemen ke Q. Jadi rear itu kan merupakan elemen terakhir yang kita add ke Q. Maka di sini array-nya kan indeksnya itu adalah rear sama dengan value. Nah, karena pada di sini di Q atau delete Q, kita akan mendelete elemen yang ada pada front. Maka di sini maka elemen dari array di sini akan ada front. Nah, di sini ada inisialisasi dari array dengan indeks front sama dengan -1. Ini artinya kita akan mereset nilainya itu kita bawa dia ke -1. Ini artinya mengkosongkan dari indeks dari array tersebut. Karena untuk mendelete dari elemen dari Q tersebut. Nah, di sini kita ada pada baris ke-67 kita ada pengecekan kondisi. Apabila front itu sama dengan rear, maka set value front sama dengan -1 dan rear sama dengan -1. Jadi pada saat kapan kita akan menemukan kondisi front sama dengan rear? Itu tuh pada saat array berada pada indeks ke-0. Ketika array berada pada indeks ke-0, seperti contohnya ilustrasinya itu ada di sini, maka rear letaknya akan sama dengan front. Maka kita akan set dia ke front sama dengan -1, rear sama dengan -1 untuk menghilangkan elemen dari Q tersebut. Kita reset lagi dia ke -1 agar dia berada di sini nih. Dia kan nanti akhirnya di array indeks array-nya ini kosong. Nah, apabila if di sini bernilai false, maka akan dieksekusi else if. Di sini else if apabila front sama dengan size -1, artinya front itu berada pada misalkan front sama dengan size -1. Frontnya ini ada pada array indeks terakhir. Misalkan contohnya itu seperti belum ada contoh. Misalkan ya frontnya itu ada di sini. Frontnya ada pada array indeks keempat dan rear itu ada di sini. Misalkan rear itu ada di sini. Dengan kasus Q tersebut sudah full ya. Maka front itu ada di size ke sini. Ketika front sama dengan size -1, size front itu ada di array indeks keempat ya, diilustrasikan di sini. Front itu ada pada size front itu ada pada array indeks ke size -1 atau front itu berada pada indeks keempat, maka akan diset front itu sama dengan 0. Yang nantinya ketika nilai front itu sama dengan 0 atau berada pada array indeks ke 0, dia akan mengeksekusi ini. Dia akan dibawa ke -1. Jadinya elemennya itu nanti akhirnya jadinya 0. Lalu di sini ketika dua kondisi ini bernilai false, maka akan dieksekusi else. Maka akan ada increment dari nilai front tersebut. Karena nanti kan kita mau menggunakan function tadi di Q tersebut. Jadi ada increment di sini agar kita bisa mendelete Q-nya itu sesuai urutannya, sesuai dari nilai front, lalu berikutnya. Lalu di sini akan ada return data. Lalu untuk method yang berikutnya adalah method dari display Q yang merupakan method untuk menampilkan elemen pada Q. Di sini function
displaying the element of circular queue. Nah, tadi seperti yang sudah saya bahas, apabila di sini pada baris ke-84, apabila front itu sama dengan -1, itu artinya front berada pada array index ke -1, itu berarti kan tadi array circular queue itu masih kosong. Maka dia akan mengeksekusi printf queue is empty. Lalu apabila lalu di sini ada printf element circular queue or ini akan berpengaruh terhadap ininya. Nah, di sini ada dua percabangan. Yang pertama itu ada if rear lebih besar dari sama dengan front. Ketika kondisinya rear lebih besar pada front, ilustrasinya itu seperti ini ya. Di sini frontnya, lalu di sini rearnya. Rear lebih besar pada front, maka for integer i sama dengan front, i diinisialisasi sebagai front, dan i kurang dari sama dengan rear, artinya front kurang dari sama dengan rear, maka i ini akan increment, lalu nanti akan printf nilai dari i tersebut. Lalu apabila if ini bernilai false, yang artinya rear itu kurang dari front, contoh kasus itu seperti ini ya. Ketika rear kurang dari front, ini frontnya ada di array index kedua dan rear-nya ada di array index ke 0. Maka dia akan mengeksekusi untuk for integer i sama dengan front, i kurang dari size i plus, maka printf elemen pada array i ini. Lalu berikutnya itu ada for lagi untuk integer i sama dengan 0, i kurang dari sama dengan real, i plus, printf persen di array index i. Ini artinya kita akan mereset ulang dia kembali ke 0 ya, nilai i-nya ini atau rear-nya ini. Contohnya di sini kan. Nah, di sini integer i sama dengan 0, i kurang dari sama dengan rear. Nah, seperti ini contohnya. Oke. Untuk sekarang saya akan memperlihatkan buktirannya pada IDE saya. Sebentar. Nah, di sini di in main kita ada Q di sini saya deklarasikan size dari Q yang akan saya buat itu 8 ya. Di sini mengisi size dari Q yang saya buat itu 8. Di sini saya ada NQ dari Q saya itu ada nilai-nilainya, yaitu ada 6, 13, 22, 30, 70, 56, 17, dan 45. Ini berjumlah 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia akan mendisplay dari elemen yang saya add ke Q. Ini fungsinya untuk displaynya. Lalu ini untuk menampilkan Q yang kita delete ya. Nah, di sini seperti kalau kasus di sini saya mendelete 3 elemen dari Q menggunakan function di Q sebanyak 3 kali. Lalu dia akan mendisplay ini. Lalu nanti saya akan menambahkan karena ada di 3 elemen dari Q tersebut sudah di delete, maka akan terdapat 3 space kosong. Oke, saya langsung contohkan saja kepada gambarnya. Awalnya, nah ini ketika saya insert elemen pada Q, saya menambahkan 8 elemen pada Q, maka Q akan full. Dia sudah full ya. Nah, bagaimana kalau misalkan saya mau menambahkan 1 elemen lagi pada Q?
dia tidak akan terbaca di sini ya. 45 tidak ada di sini dan akan dikatakan queue is full. Ketika saya delete ini, kan pas itu size-nya ada 8. Nah, di sini tidak akan ditampilkan queue is full. Dan semua elemen yang di-add akan terbaca semuanya. Kalau ilustrasinya itu seperti ini. Nah, frontnya itu ada pada 6. Karena ini merupakan elemen paling pertama yang saya masukkan ke dalam circular queue. Lalu rear-nya itu akan berada pada 45, yaitu array index ke-7, karena merupakan elemen terakhir yang saya masukkan ke dalam queue. Nah, di sini display queue. Nah, di sini ketika kita menggunakan function dari delete queue, di sini saya mendelete 3 elemen dari circular queue itu, maka dia akan mendelete-nya itu dari array index ke-0 atau mulai mendelete-nya itu dari front ya. Nah, sebelumnya frontnya di sini karena saya mendelete 3 elemen dari queue, maka dia akan mendelete elemen pada front di sini, lalu front berpindah ke sini, lalu front di-delete lagi, lalu front berpindah ke sini, lalu front di-delete lagi, maka front akan berpindah ke 30 dan akan ada 3 space kosong pada circular queue. Nah, ketika tadi sudah ada 3 space kosong, kita masih bisa menambahkan 3 elemen pada queue. Makanya di sini saya menambahkan 3 elemen baru pada queue. Yaitu ada nilai 10, yaitu di sini NQ yang pertama itu saya memasukkan elemen yaitu dengan nilai 10, NQ yang kedua elemen dengan nilai 20, dan yang terakhir ada 5. Nah, dia akan mengisi rear, karena kita ini membicarakan NQ atau kita menambah elemen pada queue, maka yang bergerak adalah rear ya. Ketika kita menambahkan 10 di sini, maka dia akan mengisi pada array index ke-0 di sini. Rear akan berpindah ke array index ke-0. Lalu ketika kita menambahkan NQ20, lalu rear akan berpindah lagi ke array index ke-1. Di sini. Lalu yang terakhir kita menambahkan NQ dengan nilai 5. Di sini merupakan nilai terakhir atau elemen terakhir yang kita tambahkan ke queue, maka rear akan berada pada elemen terakhir yang kita tambahkan ke queue, maka rear akan berpindah ke sini. Lalu ketika queue tersebut full, maka posisinya kan seperti begini, front akan berada pada 30 dan rear akan berada pada 5. Oke. Baik, kita coba run di sini. Nah, di sini saya mencoba untuk menambahkan elemen lagi pada queue. Nah, ini tidak bisa tereksekusi ya, karena kan queue-nya ini sudah full ya. Dari diagram queue-nya sudah full, maka nanti di program dia akan menampilkan queue is full. 20 tadi yang di sini dia tidak akan bisa ditambahkan ke dalam queue. Kan queue akan mengatakan queue is full. Nah, misalkan, di sini juga tadi seperti yang saya contohkan, misalkan di sini saya ingin menambah, karena kan di sini queue-nya sudah full ya. Kita saya di sini ingin menambahkan NQ baru dengan nilai 30, maka ini juga tidak akan tereksekusi karena queue sudah full. Nah, di sini dikatakan queue is full. Nah, tadi NQ dengan nilai 30 itu tidak akan ada di queue ya. Nah, itu dia. Nah, tadi untuk function dari DQ dia kan mendelete item dari front ya. Nah, di sini dia akan mendelete item pertama itu dari front. Nah, ini front ketika queue-nya bernilai full, item pertama itu kan ada 6 ya. 6 berarti front ini ada di 6.
ketika function delete digunakan, dia akan mendelete elemen yang ada pada front. Dia akan mendelete 6 ini. Lalu front akan berpindah ke 13. Lalu kita mendelete lagi elemen dari Q, maka dia akan mendelete front, dia akan delete 13. Front ini berpindah lagi ke array index berikutnya, yaitu kedua-dua. Maka yang akan di-delete adalah value dari array index kedua tersebut, yaitu di sini. Dia akan selalu mendelete dari front akan berpindah sini ke sini, dia akan mendelete front. Nah, setelah itu front itu kan berpindah ke 30 sini. Frontnya akan berada pada 30 di sini dan rear akan tetap berada di sini. Nah, di sini seperti ini contohnya. Front akan berada pada 30 dan rear akan berada pada 45. Nah, tadi kan kita menambahkan elemen baru pada Q ya, 10, 20, dan 25. Akan ditambahkan mulai dari array index ke 0, 0, 1, 2, seperti di sini. Sini. Maka, tadi frontnya ada di 30, dan rearnya nanti dia akan berpindah di array index ke 7 dengan elemen yaitu 5. Lalu di sini menampilkan Q full karena kita mencoba untuk menambahkan NQ di sini. Kalau misalkan di sini kita hapus, maka Q is full tidak akan terlihat. Contohnya seperti ini. Nah, sini sudah tidak ada Q is full terlihat ya. Karena tadi function Q is full itu akan dieksekusi apabila akan dieksekusi apabila front sama dengan 0 dan rear itu berada pada size -1. Maksudnya, dia tidak akan menampilkan Q is full karena kita tidak melebihi batas dari Q tersebut. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.